Tahun 2004 menjadi tahun yang tak akan pernah dilupakan oleh warga lereng Gunung Salak. Kala itu, hilangnya 7 orang siswa menyisakan duka dan misteri yang masih membekas hingga hari ini. Kejadian tersebut bukan hanya mengguncang keluarga para korban, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam bagi warga sekitar dan semua pihak yang terlibat dalam proses pencarian. Sayangnya, kisah ini tidak pernah tercatat dalam berita media online manapun, membuat kami kesulitan menemukan informasi yang lebih jelas tentang siapa sebenarnya ke-7 siswa tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tidak demikian bagi seorang pria sepuh yang akrab dipanggil Abah. Ya kan manggut-manggut ke saya, Pak, saya tolong. Saya nyari elu, kata saya gitu kan. Kamu siapa? Saya Alan, Pak. Yang ini Ucok, yang ini Indra katanya. Terus yang lain mana? Iwan udah meninggal, Pak, di atas. Meski usianya telah menginjak kepala 8, ingatan Abah tentang peristiwa tersebut masih sangat kuat dan jelas. Maka malam itu juga kami memutuskan untuk mengunjungi kediaman Abah yang berada tepat di kaki Gunung Salak. Perjalanan dari Bintaro menuju rumah Abah memakan waktu sekitar 6 jam, dan ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Di tengah perjalanan, kendaraan kami tiba-tiba mogok tanpa sebab yang jelas. Terpaksa, kami melanjutkan perjalanan dengan ojek dadakan milik warga setempat untuk bisa sampai ke tujuan. Setibanya di lokasi, kami dibuat terkejut. Abah ternyata baru turun dari gunung di malam hari. Lebih mengejutkan lagi, menurut cucunya, Abah memang sudah terbiasa masuk ke hutan sendirian saat malam tiba. Hal itu membuat bulu kuduk kami berdiri. Begitu kami mulai bertanya soal kisah 7 siswa yang pernah hilang itu, Abah langsung merespon dengan wajah yang tampak menyimpan banyak cerita. Dan inilah kisahnya. Nah, tapi turunnya ke kali juga. Nah, kali itu juga. Nah, pas kali itu, nih ada jejaknya. Ini udah pas kemarin ya. Oh iya, Pak, udah jalan. Terus ada lagi satu orang. Pak, itu ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini kita lagi berada di daerah Bumi Perkemahan Sukamantri nih. Dan di malam kali ini spesial banget, kita akan ngebahas tuntas tentang Gunung Salak nih. Dan di samping gua udah ada narasumbernya. Dan narasumber gua kali ini adalah ternyata ini tuh sepuh daerah sini. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Abah. Apa kabar nih Abah? Baik. Apa siapa nama Abah apa? Namanya Abah Odi. Abah Odi ya? Abah Odi. Bah Odi ya? Ya. Waduh, Bah Odi nih sehat Abah ya? Sehat. Sekarang umur berapa nih Bah? Umur sekarang berapa umur? 79. 79. Nah, Waduh. jadi lahir 44 genep saya. Berarti Abah ini tahu banget ya seluk beluk Gunung Salak, tahu banget berarti. Alhamdulillah. Dari ujungnya. Ya. Nah, Sukabumi, Gunung Bundar mah aman lah. Tahu berarti itu ya? Tahu semua. Nah, berarti kan tahu kejadian di tahun 2004. Ya. Yang dimana pada saat itu ada sebuah insiden Ya. yang merenggut nyawa sampai 2 orang nih. Dari 7 pendaki yang 2 ini meninggal. Ya. Kalau boleh tahu gitu dari pendaki mana tuh Abah? Atau mungkin dari sekolah mana?
sekolah katanya sih Bojong Menteng gitu kan. Bojong Menteng. Bojong Menteng. Yang ada di daerah Ciomas. Bojong Menteng, Ciomas berarti Gunung Batu. Oke, dan ini ternyata pencariannya hampir 17 hari 17 malam ya. 17 hari 17 malam yang terakhir namanya si Iwan. Oke, nah, untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain lagi langsung nih sama Abah tentang proses pencarian dan evakuasi survivor yang bernama Iwan dan Iman ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mau menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Itu gimana, Bah? Awal mula ceritanya tuh seperti apa kalau boleh tahu kita? Jadi awal ceritanya begini ya. Pas saya kesini itu hari Minggu, katanya Pak Ucup ada orang hilang. Nah, awal niatnya 7 orang ini tuh ingin mendaki atau gimana tuh awalnya? Itu katanya sih mau itu main camping dia gitu? mau camping. Oke. Kan cuman dia kebablasan. Katanya lagi main gapleh Ya. ceritanya ya. Heeh. Jadi tanah itu longsor. Oke. Yang tanah longsor. 4 ke bawah longsor. Ya. Yang jatuh masih hidup sampai sekarang. Yang 4 orang ini? Ya, iya. Iya. Ya. Yang 2 yang nggak ke bawah longsor meninggal. Dikarenakan yang si Iman sama Iwan kan di atas. Ya. Nah, yang si Ucok, si Indra, si Alan ke bawah longsor. Ya. Ya. Yang berdua Iwan sama Iman, kata si Iwan, "Man, kamu duduk di sini ya, tapi ku saya diikat. Oke. Dikarenakan takut kemana-mana," katanya dia. Takut kabur ya. Takut kabur. Oke. Dia pulang, pas sampai jalan, jadi dia kemalaman, dia tidur di situ. Nggak tahu dari atas keluar air. Oh, Jadi kena dia, air bah berarti. dia kedinginan. Oh, Jadi oke. meninggal di situ. Si Iman ditinggal sendirian. Oke. Kan lama 17 hari 17 malam kelaparan dia meninggal Keadaan juga. diikat sama temennya ya. Supaya nggak kemana-mana niatnya. Iya, tadinya supaya jangan kemana-mana. Iya, tapi memang maut berkata lain seperti itu. Kebetulan saya ada mantu saya sama anak saya sama si Juma tuh, waktu segede gini dia Masih kecil berarti masih itu. kecil, dia ikut sama saya. Nah, jangan pun naik hutan lihat airnya juga udah takut, dia mah mau pulang. Saya dikasih permen, biar ngikut gitu ya. Ya, biar ikut gitu kan. Yang udah gitu, saya kan itu hari Seninnya berangkat ke sini ya. Datang ketemu Heri Macan sama Bos Munti sama Pak Ucup juga sih. Oke. Nah, saya kan mau jalan, katanya Pemunti harus nyapu di 16. Kata saya kalau nyapu-nyapu saya mah gitu mah saya nggak ngerti. Dikarenakan saya nggak tahu peta, nggak tahu apa. Tapi itu mah makanya saya bikin tim juga, tim Saka. Kenapa tim Saka? Karena kan kalau saya Saka ingat, Saka tahu saya gitu kan. Oke. Artinya itu Saka ya? Artinya gitu. Oke, Jadi iya. Saka ingat, Saka tahu gitu kan. Kalau memang nggak tahu mah buat apain gitu kan. Saya berangkat berempat. Ya udah berangkat. Nah, terus saya mau lewat ke atas, dikarenakan itu ada Curug Ciapus, ada Gunung Ngadu itu kan. Nah, terus nggak bisa jalan ke situ karena kan itu airnya dalam. Oke. Kita naik motong gunung. Nah, tapi turunnya ke kali juga. Nah, kali itu juga. Nah, pas kali itu, nih ada jejaknya.
ini bekas kemarin ya. Oh iya Pak, udah jalan. Terus ada lagi satu orang, Pak itu ada orang. Lah kata saya itu mah orang yang nyari kali. Nah, karena kan dia panas mandi kali, kata saya. Pas disamperin, dia kan manggut-manggut ke saya, Pak saya tolong, saya nyari elu, kata saya gitu kan. Kamu siapa? Saya Alan Pak. Yang ini Ucok, yang ini Indra katanya. Terus yang lain mana? Iwan udah meninggal Pak di atas. Si Mumuh udah pulang katanya berdua. Terus saya lihat itu dikasih baju, kasih jaket ke saya, bikin api unggun di situ supaya dia bisa minum. Itu masak air juga dari bambu saya kan. Jadi bukan dari misting gitu kan. Dikarenakan kalau saya kan cuma bawa senter sama rokok itu yang tadi minta gitu kan. Sama Indomie 4. Dikarenakan saya berempat. Nah udah gitu saya samperin si Iwan, jelas udah meninggal. Saya nebas pohon pakis, saya tutupin badannya semua. Nah, terus saya balik lagi ke situ, saya ngontek yang di pos 1 sini. Pos 1 di sini dia dulu mah. Di sini nih, nah, sini tempat berada sekarang. Ya, Oke. Saya ngontek pos 1 kontak, ya masuk. Ada apa Pak Uli? Pak udah ketemu. Oke. Kata tolong masih hidup, lagi dikasih permen. Dia juga tadinya dikasih permen nggak mau dia juga. Karena kan takut apa diracun apa kemana ikut saya kan. Udah gitu saya minta logistik Pak. Apapun ambil ke sini. Pas dia minta logistik saya jam 12 baru nyampe jam 9 malam. Perut saya gimana? Anak udah pada tidur. Jam 12 siang sampai jam 9 malam ke atasnya gitu kan. Nah, udah gitu saya udah diberesin. Nah saya kan mainap 1 malamnya di hutan, paginya diambil itu hari Rabu. Jadi saya kan itu hari Rabu yang itu pulang, yang bertiga tuh diambil 4, yang 1 meninggal jadi 4. Saya nyari sendiri. Nyari lagi saya ke atas, ketemu hitar, karpet, sama misting, sama itu 4 gorengan gitu. Saya ambil itu tuh. Nah, terus ada hitar. Saya turun lagi ke bawah, ketemu Pak Bongkeng tuh. Pak Bongkeng, anak Wanadri. Nah, sama Henrikus, terus Imeng, Dani tuh. Nah itu sampai sekarang saya kenal sama itu Pak Bongkeng. Nah datang melinir katanya dia, jangan ke atas, kalau di atas nggak mungkin ada, dikarenakan kata dukun sama yang orang 4 ini di sini. Tapi saya nggak ngertinya begini Pak. Dikarenakan di situ ada misting sama matras sama itu karpet, kemungkinan cenderung itu si korban di situ kata saya. Udah pulang dia nggak naik lagi. Saya nunggu itu. Kebetulan datang kepala resort di sini. Dulu mah bukan Taman Nasional kan, Taman Perhutani. Nah, dia bergabung sama saya, sama Pak Binsa Kota Batu tuh, ingat Pak Dedi tuh namanya. Udah kita nginep aja di sini, bikin bipak alam. Tidur saya berempat. Kok pas tidur berempat mimpi sama. Mimpinya sama? Sama. Ya mimpinya begini. Ada putri. Ya pakai bajunya ungu. Tapi singkertip ke sini. Buknya segini. Bawa korban ke depan saya. Dia balik lagi ke atas. Udah lama. Datang lagi, bawa lagi korban, tapi nggak dibuang, digini aja, bawa lagi ke atas. Pas pagi ribut semua nyeritakan mimpi sama gitu.
4 orang ini? 4 orang itu. Oke. Pak Marzoni, saya, Jabud, Bongkeng. Aneh, ya, maka saya penasaran. Udah aja dah, saya jalan lagi, naik lagi sendiri saya ke atas ya. Pas sampai di situ udah maghrib. Saya nengok, aduh kita pulang senter udah itu mulai Udah redup itu ya, udah mulai redup. Jalan lagi pulang. Tetap saya mah cenderung, saya ngobrolnya tetap saya cenderung di situ main si korban kata saya. Setelah hari Rabu, tepatnya di hari ketiga, saat survivor bernama Iwan ditemukan, Abah Odi dan tim meneruskan pencarian untuk menemukan survivor bernama Imam. Namun, pencarian saat itu bukanlah hal mudah. Hingga hari ke-16, Abah Odi dan tim tidak berhasil menemukan survivor. Nah, terus 15 hari, 16 hari, ke 17 hari datang Eger. Ya. Oke. Udah dah jalan ke sana. Ya kalau dulu mah saya nggak kenal Basarnas, nggak tahu ada tahu enggak ya. Naik lagi ke atas. Pas naik ke atas ketemu hitar, yang ketemu itu yang ada dengan cuman udah pada sobek gitu kan. Iya. Saya genteng-genteng lagi. Nah Pak, ini hitarnya. Oh iya. Padahal itu dari hitar itu cuman 60 meter si korban. Dari ada. korban itu? Dekat berarti? Dekat. Oke. Di itu mah yang pertama ketemu di ketinggian 19, tuh orang ketemunya di ketinggian 2100. Oke. Pas disamperin ke saya, benar udah pada belatungan kayaknya. Udah 17 hari 17 malam. Iya. Terus ambil kan dikarenakan air nggak maju di situ ya. Jadi si korban diambil di itu di karung, di gusur-gusur itu aja di air. Oh, di jalan ke air gitu. Pas lebih ke bawah, banyak yang makan Indomie di bawah. Pakai air itu? Pakai air itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Iya. Enggak begitu, saya tidur sama Bongkeng berdua. Yang lain pulang, saya tidur sama Pak Bongkeng berdua. Ya, si korban digantungin pakai tali di atas. Pagi-pagi saya ribut. Pak, bangun. Ada apa, Pak? Itu si korban nggak ada, Pak. Wah, kata saya dimakan babi kali. Apa dimakan macan. Padahal mah bukan itu. Talinya jadi melenyat ke bawah. Jadi ada di bawah. Pak, oh ini. Tapi Pak udah hancur, tinggal kepalanya doang, kata saya. Udah. Makanya udah diambil dari situ ya 3 hari 3 malam baru turun ke bawah tuh. Dikarenakan kan jadi ngambilnya saya pakai tali golosor situ. Iya. Tali ikat lagi, golosor lagi di situ. Setelah ditemukan Imam di hari ke-17, tim harus berjibaku untuk menurunkan survivor ke desa terdekat. Proses tersebut terhalang oleh hutan yang rimbun dan jurang yang ada di hampir setiap titik. Hingga survivor baru bisa sampai ke desa tepat di hari ke-20. Nah, dikarenakan saya udah lemes banget, pemotong saya jalan lewat punggungan sendiri pulang. Pulang sampai rumah, saya diomelin tuh keluarga. Dikarenakan saya dulu jadi RT. Oh, pada nyariin berarti? Pada nyariin, keduanya orang perhutani nanam pinus dekat kampung. Oke. Itu harus ditolak kata warga. Iya. Saya tolak kan, dikarenakan takutnya kebakaran. Oke. Gitu kan, takut apa? Nah, saya cuman sampai di situ. Berarti total pencarian dari awal sampai akhir diketemukannya korban ini berapa lama tuh? 17 hari 17 malam. 17 hari. Ya, dikarenakan saya nggak turun-turun, kebetulan jadi RT, kan? Iya. Ya, dikarenakan kalau dulu mah baru-baru punya
HP kan. Iya. Nah, bikin saya ngomong di pesawat juga grogi. Ya. Berarti kan ini kan ada 7 orang ya? 7 orang. 7 orang. Yang 2 ini MD, B. Yang 2 meninggal. Oke. Iwan sama Iman. Yang si Mumuh, Ucok, si Agus, Indra. Itu Alan masih selamat. hidup. Malahan sekarang juga saya suruh ke rumahnya, katanya mau ketemu. Oh. Dia jadi satpam di Gunung Batu. Oke, itu orang Di mana, pom Be? bensinnya. Orang mana itu? Dekat dari sini? Di Gunung Batu. Oh, Ciomas. Ciomas berarti ya, deket ya. Ciomas. Nah, pada saat itu kan sempat disuruh nyiapin tim ya. Ya, Itu timnya seadanya aja. seadanya, kalau saya mah nggak bawa apa-apa. Berapa orang tuh, Bah? 4 saya. Berempat aja. Berempat. Anak sama cucu tuh. Ya. Itu naik ke atas. Jadi Sampai titik lokasi itu berapa hari perjalanan? enggak, cuma 2,5 jam kali. Oh, deket berarti. Gini aja, saya jalan dari sini jam 8 Ya. ya, sampai ketemu orang itu jam setengah 11. Oh, oke. Iya, Berarti 2,5 jam deket jaraknya. Iya, Ya? dekat. Saya Oke. tanya, mana yang lain? Iwan udah meninggal, Pak. Oke. Nah, di mana? Ya kurang lebih 100 meter Dari tempat situ. dari tempat dia itu. Oke. Pas diketemuin Iwan gimana tuh kondisinya? Yang- Tengkurap apa yang gimana? meninggal, oh gini. Oh, tiduran gini, Nah, telentang. Jadi saya melentang itu di kali. Oke, di kali. Di kali dia mah meninggal karena kan Kok Jadi- bawa air ya? ya, kena ke air. Oh, oke. Jadi begini, dia tidur di pinggiran air. Ya. Nggak tahu dari atas ada air di ban dia. Ya. Nah, jatuh ke kali. Oh, akhirnya menganyut tuh ya. Jadi dia meninggalnya begini kan. Nah, Rotot. kalau yang kedua itu, Yang dua, yang korban kedua, yang korban kedua yaitu justru yang tadi yang 17 hari 17 malam itu. berarti diketemukan di hari ke-17 ya? Hari ke-17 itu. Mas. Ditemuin. Hari Tapi ke- sebelum itu kan ada tandanya katanya, itu kan gak jauh dari lokasi gitar ya? Jauh. Jauh. Oh, dari Hitar. Ya, Dari Hitar mah cuman 60 meter. 60 meter ya? 60 meter. Tapi pada saat dicari, hari pertama gimana tuh? Nggak ketemu? Apa nggak gimana? ketemu, dikarenakan saya sendirian kan. Oke, belum ada bantuan ya? Belum Oke. ada bantuan. Pas ada bantuan juga, katanya jangan kemana-mana, udah cari di sini, kata dukun di sini. Kata dukun. Heeh. Oke. Jadi dia ngikuti kata dukun. Tapi bener ada di situ berarti ya? Padahal bukan di situ. Oh. Kurang lebih ya bangsa 5 kiloan dari situ. Jauh berarti. Be. Jauhnya. Oke, berarti kan ini kan ada momen di mana 4 orang ini ya, termasuk Abah ya, Ya. sama Om Bongkeng juga. Ini sempet dimimpiin yang sama tentang Mimpi Putri. yang sama itu mah. Oke. Saya, Bongkeng, Pak Martoni, Ya, Jabud. itu sama mimpinya semua. Mimpinya sama berempat. Perempuan, Putri. Ada perempuan. Ih, itu mah kayak putih lah. Oke, iya iya. Pakai bajunya ungu, Mm-mm. tapi singkretip di sini. Berarti setelah mimpi itu paginya baru ketemu tuh ya korban ya? Iya. Oh, oke. Nah, udah gitu, saya kan ngobrol dah pagi-paginya. Kemungkinan itu si korban di atas, kata Ya. saya. Dikarenakan cewek itu bawa orang di situ. Mm-mm. Jadi dia kan cuman depan saya gini, bawa si korban. Korbannya ya? Balik lagi, saya di dalam mimpi Ya. ya, nggak tahu benar betul Ah. tapi jelas itu Iya, kan. iya, iya. Nah, datang lagi, bawa lagi. Ya kemungkinan pagi-pagi kan saya ribut di situ. Dimimpin semua Mimpi sama ya? itu sama. Akhirnya ke atas tuh. Ya, Abah. Dia bawanya ke atas, makanya saya paginya ke atas. Kebetulan ada Eger datang bantuan lagi. Oke, iya, 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 iya. Nah, pas pertama kali Abah ngelihat korban yang kedua ini tuh kondisinya gimana tuh, Bah? Yang kedua, Iya. karena kan diikat dia di pohon pakis. Oke, iya, 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 iya. iya. Di pohon pakis karena kan diikat, Heeh. udah gini bengkak segini. Perutnya. Nah, itu ulatnya juga dari gini. Udah gede-gede berarti. Heeh. Itu aromanya gimana, Bah? Ya bau atuh. Saya juga nggak bayangkan baunya. Iya, Nah, pas waktu ngelihat keadaan seperti itu, perasaan Abah gimana tuh? Takut apa gimana?
Enggak, kalau takut mah enggak, cuman kasihan doang. Kasihan. Kalau saya mah enggak takut. Karena apa kasihannya? Itu kan dia meninggalnya nggak tahu siapa-siapa. Harusnya kan kalau orang mah harusnya meninggal ketahuan tetangga, iya. orang Tapi ini tua nggak itu kan. ada yang tahu ya. Nah, itu nggak ada yang tahu. Pas diketemuin keadaannya sudah seperti itu. Iya. Oh makanya sedih, Abah begitu. Nah, Iya bener-bener sedih juga. nah bener. tahunya saya ya pertama tahu Iya. ya, ngilangkan bau pakai kopi itu Babongkeng tuh yang ngaurkeun itu. Oh yang ngasih tahu itu, Babongkeng. Baru saya tahu tuh. Oke, Kalau iya, memang iya. bau begini harusnya pakai kopi lah. Jadi saya tahu sampai sekarang. Diikutin sampai sekarang tuh ya. Oke. Sedangkan kalau saya mah bukan saya semula Ya. kayak yang meninggal Gunung Salak hampir semua saya yang nemuin. Dikarenakan kalau saya kan naik hutan kalau masih muda ya. Ya. Karena kan saya pencarian di hutan kan, ngambil buah canar itu. Oke. Jadi harganya zaman 3.500. Saya tiap hari, kadang kalau hasil 1 hari 2 hari pulang. Kalau enggak 1 minggu saya di hutan. Oke, mungkin masih umur-umur 50-an lagi ya. 50 lebih lah. Oke, masih kuat tadi Karena itu. kan saya 79 sekarang. 79. 79. Saya kan lahir 4 genep. 4 genep berapa itu? 46 ya? Iya, 46. 46. 46. Oke, iya. 46 ya. Berarti kan Abah ini kan tahu banget nih betul tentang seluk-beluk Gunung Salak, tahu banget berarti ya. Tapi alhamdulillah saya yang tahu. Makanya kalau ada apa-apa dari Kapolsek, Kabinsa, ya jangan pun gitu ada yang meninggal di hutan, kebanyakan ke rumah saya yang datangnya. Oke. Maka saya sama Kopassus mah udah pada deket banget itu. Kenal berarti ya? Kenal. CS berarti CS. Kalau dibilang namanya, oh mau kemana? Mau ke Songpode ya udah gitu kan. Udah kenal berarti ya. Berarti kan memang dari kecil berarti di sini ya? Saya dari kecil. Dari kecil Abah di sini tuh. Karena kan kalau saya naik hutan dari umur 16 tahun, Mas. Dari 16 tahun? 16 tahun. Itu udah masuk di sini tuh, di Salak tuh. Oke, iya. Jadi di Gunung Bundar, Sukabumi mah udah keaprak semua. Oke. Makanya kalau ada ABRI mau latihan mau apa, sekarang udah jadi Prabowo udah jadi presiden. Iya. Sekarang nggak ketemu. Dulu sering ketemu. Dulu mah suka di sini dia. Oh, saya baru tahu nih, Bah. Saya baru tahu. Iya, sering ke sini dulu, presiden. Suka di sini dia latihan. Oh, makanya ke saya kan, di sini. Apa-apa Pak? Ini bekas-bekas rokok ambilin. Emang sih nggak gaji, kadang-kadang 15.000. Saya dulu mah boro-boro 15.000, nyari duit 2.000 susah. Zaman dulu ya. Zaman dulu, iya, gitu kan? Beda kan kalau sekarang. Berarti kan tahu betul tentang kejadian di Gunung Salak ya, selain yang kejadian di Comas ini. Makanya Pak Bos, kalau ke saya yang nyari elang Jawa juga pertama yang nemuin saya di sini. Elang Jawa? Iya. Ada yang nyari? Iya, elang Jawa. Oke. Ada elang Jawa di sini itu Absoro, kalau nggak salah 96 tuh. 96. Masih ada tuh di sini. Anak telapak. Oh, oke. Nah sekarang alhamdulillah banyak. Kemarin udah sekali jalan 8 ekor. Kalau dulu saya mantan pencuri itu elang Jawa. Kan cuman kalau dulu mah saya nggak tahu elang Jawa. Ya, taunya kata orang tua saya, Pak ini elang apa? Elang kejep. Oke. Dikarenakan di pinggir kali gitu kan. Oh, dulu tuh ya? Dulu. Oke. Terus ada yang nyari dari orang Telapak. Namanya Ruwianto sama Absoro. Ketemu di sini. Mau kemana Dek? Kata saya kan. Mau nyari elang Jawa Pak. Di sini memang ada elang Jawa, kata saya. Ada juga ada elang ular, elang kejep, ada juga elang hitam. Ya. Nah, elang Jawa, tapi di sini memang ada. Nah, tapi Anda bawa fotonya enggak? Bawa, katanya dia. Coba saya lihat. Ya, dilihatin. Oh, yang kemarin saya jual ini, kata saya. Itu tahun berapa itu?
Tahun 96. 96 ya? 96. Oke, dulu mungkin populasinya masih banyak ya? Masih banyak ya. Beda sama Tapi sekarang. sekarang mah alhamdulillah yang itu apa yang ngelindungi itu juga anak saya kebetulan. Oh, oke. Memang itu burungnya yang ngejaga elang Jawa itu. Iya benar. Namanya Yopi. Oke, anak Abah tuh. Oke. Abah kan bilang tadi sempat Bapak Prabowo presiden kita ya, Presiden RI itu kan sempat sering main ke sini nih. Sering Pak Petrus dulu mah Riami Jariah Kudu di sini. Itu buat sini latihan. latihan militer. Mah, ya. Berarti Gunung Salak memang jadi tempat militer dari dulu ya? Iya. Buat latihan ya? Pakai latihan di sini dulu. Oh, oke. Iya. Malah yang buka tanah ini juga saya yang bikin area camping pertama sini. Abah? Iya, sama Pak itu. Pak Pani itu. Polhut Perhutani. Sekarang dulu masih belum masuk ke Taman Nasional ya? Belum. Dulu masih dipegang sama Perhutani. Itu berarti Abah tuh sama ketua tapi, Perhutani. Taman Nasional mah setahu saya di sini mah baru 4 kepala resort deh. Oke. Saya udah lewat 18 kepala resort. Dari awal banget. Ini terdirinya dari tahun berapa? Bah, kalau boleh tahu ini. Kalau nggak salah sini 47 berdirinya bener-bener 71. 71. Ini udah jadikan tempat bumi perkemahan. Sampai sekarang berarti ya? Ya. Tahu banget ya tentang Gunung Salak. Pertama kali ikut pencarian korban hilang di Gunung Salak itu tahun berapa, masih ingat nggak? Kalau dulu. Yang pertama kali ya? Pertama kali mah saya nemu korban cuman STM pembangunan cuman saya nggak lengkap situ mah, cuman hari ini ikut, besoknya ikut dikarenakan saya mah kan di uber warga ya, warga karena RT kan, uber bini gitu kan, harus usaha. Jadi sedangkan pengusahaan saya cuman di hutan. Nyari buah-buah itu. Iya. Buah-buah hutan. Tapi juga ada kejadian unik tadi kan sempat kita ngobrol di luar ya. Iya. Ternyata almarhum pendaki Tapepa ini, tragedi Tapepa ini sempat lewat sini berarti awalnya. Pertama kali lewat sini. Jalur sini. Oke, iya. Lewat mah dia nggak pakai jalur ini, lewat bawah Kali Ciapus. Kali Ciapus. Tapi Ciapus. awalnya sebelum ke Kali Ciapus lewat sini ya? Iya. Yang sempat dilarang tadi. Iya. Karena memang ini bukan jalur pendakian gitu. Ya bukan, ini mah jadi nggak boleh dikarenakan jadi medannya kan terlalu terjal banget katanya. Kalau saya cuman ya namanya perintah bos itu kan laksanakan. Oke, akhirnya nih survivor ini lewat arah kali itu. Oke, itu selang berapa lama ketemunya itu? Selang berapa lama? Itu mah saya mah nggak tahu persis masalah berapa lama mah, cuman kalau saya nggak ngitung ya keduanya. Kalau saya mah cuman lewat kalau kadang-kadang Pak berhenti dulu sini. Oke. Ketemu orang enggak Pak. Nah, kebetulan dulu juga anak Wanadri bikin bipaknya kan, dia mah pakai tenadum. Kalau saya mah bipak alam. Di atas gitu kan. Nah, yang satu saya mah nggak fokus nyari korban gitu kan, dikarenakan nyari buah-buah di hutan. Akhirnya buat ini ya manisan gitu kan. Iya. Pas ketemunya mah saya juga ikut. Pas ketemu korban itu. Ketemu yang korban itu. Jadi ketemunya nama di Kali Curug Cimaja. Itu yang pertama tuh ketemu. Pertama kalau dulu mah namanya Kali Curug Cibadak. Cuman sekarang jadi banyak ganti nama kan. Jadi Curug Cimaja. Curug Cimaja. Iya. Jadi kan ini kali ini jadi di atasnya mah berdekatan sama kali para kali. Jadi nyatu awalnya jadi satu. Jadi di atasnya begini nih. Ini Ciapus, yang ini saya Cimaja. Jadi dia juga naik lewat sini Ciapus, ketemu kali ini. Dia kan mau turun, ngikut kali itu. Berarti kan sempat juga terjun langsung tuh ke tragedi Tapepa ya, di tahun 87 gitu ya kan. Cuma nggak lengkap beritanya ya, karena sehari nyari, sehari enggak. Gitu ya. Iya. Nah, kalau Sukhoi gimana tuh, Bah?
Sempat Kalau nyari juga sukhoi nggak? juga Sukhoi saya mah kemarin. cuma ikut 1 hari, Bang. 1 hari doang ikut? 1 hari. Oh, kirain. Pertama sukhoi terjadi ya. Ya. Saya naik ke atas. Pas naik kan dilarang tuh sama ABRI. Ya. Nggak boleh itu kan kalau warga. Kan cuman kata saya mau izin dulu Pak. Dikarenakan saya kan banyak teman anak Wanadri. Ya. Siapa? Pak Bongkeng. Saya mau ketemu Pak Bongkeng aja dulu. Oh, oke. Nah, berangkat saya ketemu sama Pak Bongkeng. Malam saya ikut, dikasih roti cuma 1. Ya udah paginya pulang saya mah. Karena memang logistik belum naik ke atas Belum mungkin naik ya. gitu Iya, kan. iya. Nah, kebetulan itu kan jadi banyak. Adik saya juga ikut itu mah. Oke, cuma berarti sehari doang tuh. Jadi begini, tadi ikutnya saya sama orang Taman Nasional ada Renggang, adik saya deket banget gitu kan. Oke. Jadi dia mah ikut sama orang Taman Nasional. Oke, iya. Tapi sampai sekarang masih. Ya masih. Kalau sekarang mah saya paling deket sama orang Taman Nasional. Oh iyalah, ya. karena kan memang di sini tempatnya ya. Iya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Gitu tapi kan? yang pasti Abah ini memang kecil di sini ya. Iya. Kecil di Tapi sini. saya asli orang sini, tumpang darah dari sini. Sebelumnya ada area camping dari Sukamantri, saya suka di sini. Oke. Dikarenakan kalau dulu mah ini kan digarap warga 350 hektar dipakai nanam nanas. Awalnya ya. Awalnya, sebelum jadi ini. ya. Oke. Tahun 65 dibuka, waktu gerakan Gestapo PKI, warga pada naik hutan ya. Nanam pohon tuh ya. Nanam nanas, Nanam nanas. nanam pisang, nanam Oke. pohon. Kebetulan ya kalau daerah-daerah sini mah ngambil pohon ini juga bibit kayu puspa dari Ya. loji. Oke. Sedangkan dari loji ke sini nggak pakai mobil, nggak pakai motor, jalan dipikul. Ini mah tetap tanaman warga Kampung Tapos. Oke, berarti dari tahun 60-an udah di sini tuh ya. Nah, tahun 65 penanaman. ya. Ya. Nah, baru masuk perhutani itu berarti. Ya. Kalau Rasa Mala tahun 50, saya juga masih kecil, ngikut-ngikut sama orang tua. Oh. Tahun 55 ikut pagar bitis dulu mah di sini. Oke. Jadi warga digilir tiap malam tidur di hutan. Oh, bergantian berarti Bergantian ya. gitu Oh, kan. Oke. Sampai sekarang berarti masih aktif di sini nih. Kalau di sini mah masih aktif. Oke. Yang alhamdulillah nggak ada penebangan pohon. Ya. Suka nanam pohon. Oh. Malahan nanam bambu juga. Berapa hektar tuh kemarin? Nanam bambu juga, Bah? Iya, nanam. Jadi buat penyaringan air gitu kan. Oh. Supaya banyak air bersih. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang persatuan dan kesatuan warga Kampung Tapos. Ini kan udah lama banget ya stay di sini nih atau bergelut di kegiatan di hutan, terutama di Gunung Salak ya. Ya. Sempat ngalamin kejadian horor nggak nih di Gunung Salak? Mistis, yang serem gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Serius, Masalah Abah? yang gitu-gitu mah saya belum ketemu kecuali macan, babi, Oke, iya, gitu iya, kan. iya. Kalau yang lain-lain mah nggak Kayak ada, nggak ada apa gitu, apa-apa, hantu-hantu nggak gitu. ada. Cuma masa bodoh aja berarti itu. Nggak pernah ketemu berarti? Nggak, belum pernah. Saya mah pulang dari sini jam 1 malam, bawa kepala kambing jalan, nggak bawa senter, nggak bawa apa, lewat Aman. hutan. Aman tuh. Aman, nggak ada apa-apa. Oke, tapi Belum ngomongin pernah masalah kejadian apa-apa. ngomongin masalah macan berarti pernah ketemu macan nih di sini. Kalau macan mah saya sering Banyak. ketemu mah. Macan apa, Bah? Macan hitam. Oh, macan Macan kumbang ya. hitam yang gede itu. Iya, iya. Yang bisa naik ke pohon ya? Iya, Berarti masih ada habitatan di sini. masih ada. Oh, oke. Malahan Kapan itu ketemunya? Kemarin mah ngambil kambing tuh adek saya. Hah? 3 Kambing kambing di kandang. dimakan macan. Iya. Malahan sampai Taman Nasional Darah Ateng. Tapi berarti memang bener masih terjaga ya habitatnya di sini ya. Anak saya mah sering motor kan.
Kalau saya mah kurang lebih 5 tahunan lah ketemu. Yang gede itu. Iya, yang gede. 5 tahun belakangan ini berarti itu. Iya. Itu dia lagi ngapain, Bah, macannya? Dia ceritanya saya lagi naik pohon ya. Nah, hujan. Oke. Nah, bikin saung gitu kan. Di atas pohon. Pakai di atas pohon. Duduk kayak begini. Kata saya itu babi gede banget. Oke. Ya nggak apa-apa dah. Ya nggak tahu datang. Berarti berhadapan sama Abah tuh? Berhadapan, paling 2 meter sama saya. 2 meter, Bah? Iya, paling 2 meter. Itu nggak Ini kepelernya segede-gede gini. Bener. Berarti gede banget dong itu? Gede banget, segini. Wah. Lebih gede itu daripada kambing tapi ya? dia itu apa? Namanya berbusa. Iya, iya. Berbusa, dia lagi perkiraan lagi nguber babi, nggak tahu nguber. Oke. Itu apa, rusa. Tapi gimana tuh, kok ngeliat Abang nggak? Saya mah enggak, dia mah nggak lihat. Oh, oke. Dikarenakan kalau saya kan di pohon. Ya. Ya dengan cuman paling ada 2 meter mah. Mm. Aduh gitu ini. Kemungkinan besar kalau dia ngelihat gimana tuh, Bah? Ya tuh diem aja kalau saya mah. Udah pasrah cuman berarti? golok mah tetap aja saya juga menjenggur saya. Oke. Pegang berarti itu ya? Golok Iya, mah iya. tetap aja segini nih. Oh. Tapi saya nggak lepas dari itu Iya, iya, iya. badannya dia. Tapi emang Tetap gede banget gini berarti dia? deh, kan. Ah, gede banget itu. Untung kagak di... Tapi saya di atas nggak pati itu ya, nggak pati takut ya. Oke. Nggak terlalu takut lah. Berarti nggak ada rasa takut nih ya? Pas lihat itunya, jejaknya, walah saya takutnya. Nah, pulang saya takut. Iya, iya, iya. Pulang saya juga takut gitu kan. Berarti memang- Dikarenakan udah jam 5. Gede banget itu macannya. Gede banget. Saya baru yang ngelihat itu mah. Makanya saya ngomong jangan sampai ketemu sama anak cucu saya dah. Oke. Dikarenakan saya naik hutan dari kecil, dari umur 16 tahun sampai sekarang. Tetap aja di hutan. Nah sekarang udah 79 tahun. Perlu ke hutan mah saya berangkat. Jangan pun siang malam saya berangkat. Oke. Benar. Mantap nih. Kalau saya mah di Sukiman di sini jadi kepala resort. Ya. Jam berapa dia manggil saya datang. Oke. Pak Memang tadi Ucup jadi apa? Jadi pengelola sini. Sekarang udah almarhum. Jam Oh, dia berapapun naik itu ke atas saya datang. berangkat. Berarti yang tadi sempat dibilang kayak Petruk gitu ya. Iya. Yang disuruh ini berangkat gitu ya. Iya. Oke. Ya mah siap terus. Siap ya. terus gitu ya. Ada apa? 24 jam siap Iya tuh ya. benar ya mah. Nah, kalau menurut Abah nih, Abah kan udah lama tinggal sini. Iya. Kalau menurut Abah itu Gunung Salak itu gimana tuh, Bah? Ya aman-aman aja. Aman-aman Ya, aja. aman-aman aja kalau bagi saya mah. Iya. Kalau saya benar-benar dibilang aman ya. 1 minggu saya di hutan. Aman tuh ya. Cuman makan pakis sama asal ada rokok. Kalau nggak ada rokok saya mah nggak bisa. Oh, berarti yang nggak bisa hidup itu tanpa rokok berarti. Ya kalau saya mah jalan harus punya rokok sama korek. Iya, iya. Kalau yang lain mah enggak, ada gampang. Nah, kan belakangan ini kan lagi banyak kejadian yang tentang hilang ya, survivor atau pendaki di Gunung Salak nih ya. Ya. Itu tanggapan Abah gimana tuh tentang peristiwa itu? Dibilang sering kejadian enggak. Dikarenakan udah lama kan. Iya, nih baru kemarin, yang baru-baru ini. Yang kemarin sana Ya. itu mah dia bukan hilang. Oh. Kenapa bukan hilang? Dikarenakan dia kan mau mengambil pakis. Usaha oke. kayak saya. Iya. Nah, kalau yang hilang mah, misalkan Anda jalan bertiga, nah, hilang satu namanya, nggak ada satu berarti namanya hilang. Oke, Nah, iya. tapi kalau sengaja mah kayak saya naik gunung pas hilang cuma mati kali ya, udah. Karena memang udah seperti itu ininya. Maka saya mah ke anak, ke bini ya kalau naik hutan. Ya. Kalau saya nggak balik 1 minggu, 2 minggu nggak apa-apa dah, diamin aja dulu. Kalau saya nggak ada balik masa 1 bulan, ya udah jelas meninggal, urusin aja dah. Oke, Jangan berarti dipakai melang. berarti sebelum berangkat ke hutan nih, kalau sekarang ini ya. Iya, saya mah Sebelum berangkat ke hutan, titip seperti itu. Kalau saya mah misalkan seminggu nggak pulang, belum tentu ada yang nyari.
Oke, Dan karena memang udah ada omongan ya. Dikarenakan udah kebiasaan. Kecuali gitu kan. kalau misalkan lebih dari 2 minggu mungkin tuh. Iya. Lebih dari 2 minggu baru dicari. Iya. Oh, oke. Tapi ngapain dicari, kan abah mah kan hafal seluk-beluk salak, ya kan? Tapi nggak mungkin ketemu kalau saya. Kenapa, Bah? Kenapa nggak mungkin ketemu? Kadang-kadang saya naik dari Curug Nangka, dari Gunung Bunder, keluar Sukabumi. Susah ditebaknya berarti ya? Susah, makanya saya mah susah dari itunya. Iya. Nah, kalau bini saya, anak saya udah tahu, oh Bapak kalau udah jalan nggak bisa ditolak. Oke, iya. Nah, yang jelas kalau bagi saya jangan maling aja dah. Kalau maling di hutan mah karak buah sih. Asal jangan ngambil kayu yang hidup. Itu dilarang kan ke negara. Iya. Kalau memang buah-buah mah ngambil buahnya hitung aja monyet lah. Iya benar-benar. Nggak apa-apa kalau itu ya. Iya. Iya, aman kalau itu kan. Iya, makanya lagian kan juga ngambil nggak banyak kan, sedikit. Iya, makanya kalau orang-orang Taman Nasional juga nggak ada yang ngomelin saya. Oke. Dibiarin aja udah begitu ya. Belum pernah saya, umur udah 79 tahun belum pernah saya diomelin petugas Taman Nasional atau perhutani, bener. Karena apa, Be, nggak pernah diomelin? Karena kan saya kalau nyuri kayu, nyuri apa mbak, saya enggak kan. Oke. Cuman ngambil buah lah. Ya. Tapi kalau kayu mah enggak kan? Enggak ya? Iya. Kayu mah saya mah nanam, bukan sombong, Bos. Kayu apapun saya ambil, tanemin, siap itu. Makanya kemarin ada pohon mahuni kan? Ya. Kata adik saya, Pak, kayu Bapak mati. Kayu apaan? Kayu mahuni. Ya. Saya tebang, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Pas samperin, oh itu mah cuma daunnya doang. Oh, oke. Nggak Iya. jadi. Emang itu mah abah yang nanem ya? Iya, tanam saya. Oh, oke. Iya, Bukan tanaman orang lain. Saya menanam rasa mala, puspa, mahoni, bambu. Berapa hektar? Kebetulan kemarin saya kan 2014 jadi RW. Sampai 2001. Oh, naik jabatan dari RT ke RW. Iya. Jadi ngegerakan penanaman bambu berapa hektar. Berapa tebing yang harus tanaman. Kalau memang udah gede mah ya nggak butuh mah buat kandang kambing, buat rumah mah nggak pakai ambil aja gitu ya. Makanya saya orang Taman Nasional juga nggak berani ngomelin saya. Kan saya mah tidur juga sendirian di hutan sekarang juga. Pas kaki Gunung Salak. Sendiri saya mah. Sendiri tuh? Iya, sendiri bikin saung. Abah, ini harapan Abah sekarang ini buat generasi yang lagi ada sekarang nih, generasi muda ini tentang hutan segala macam, itu gimana tuh, Bah? Anak muda ini harus kayak gimana gitu? Anak muda sekarang juga harus ngikuti orang tua dulu dah. Oke. Nah, orang tua nanam misalkan kayu kuspa, kita juga nanam. Oh iya. Oh, orang tua nanam misalkan pete, nah, kita juga nanam gitu kan. Dikarenakan kalau orang kampung kayak saya mah sedikit bermodal. Kalau memang ngaruk sakutan buat apain? Jadi makanya saya minta ke petugas-petugas sekarang juga Gunung Hejo, rakyat supaya ngejo gitu aja. Jangan sampai Gunung Hejo rakyat ukur nempok mah. Percuma kan? Iya. Benar. Jadi harus sejahtera semua. Berarti anak-anak mudanya juga harus menanam juga tuh? Harus penanaman. Makanya saya, cucu saya ini nih yang paling tua. Saya udah belajar sampai sekarang. Nah, kalau naik hutan mah kayak saya jangan. Nah, kalau memang kurang nggak misalkan nggak pol berani mah buat apain? Tengah malam nangis mah gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, nih Abah, dari keluarga, dari pihak keluarga Abah nih, yang di usia sekarang ini masih sering keluyuran di hutan, itu gimana tanggapan keluarga? Apanya? Dari keluarga Abah, dari anak, istri, anak cucu. Saya kan banyak yang ngelola di sini, di anak di sini. Oh, berarti ya biarin aja udah berarti ya. Berarti nggak ada kayak Abah jangan nih, udah maaf ya, udah umur segala macem, udah nggak usah keluar ke hutan gitu. Nggak ada kayak gitu berarti itu. Boleh. Aman berarti ya. Aman. Wah, ini jiwa muda itu kalau temannya si Dani itu anak saya kan yang di sini. Iya. Jadi dulu saya tahun 65 sampai sekarang. Nah,
Nah sekarang anak saya ke depan gitu aja, makanya Oke. saya ke petugas Taman Nasional titip anak saya cucu saya lah. Oke. Kalau saya memang nggak punya gaji, nggak punya apa, Oke. cuman ya sekadar kiranya datang ke sini kadang-kadang dikasih, kadang enggak. Ya udah terima kasih aja sama Wih. Tuhan gitu. Yang penting ada rokok tadi ya. Ya, Nah, yang itu jelas baru nggak tuh. penting kita ngerokok, Iya. ngopi ya Nah, udah. gitu. Oke, Abah, terima kasih banyak Iya, ya udah mau sama-sama, bercerita ya. tentang seluk-beluk Salak nih, termasuk cerita di tahun 2004 yang dimana pada saat itu ada kejadian yang meninggal ya 2 orang ya, dari 7 pendaki yang 2 ini meninggal diketemukannya. Iya. Dan terima kasih banyak nih Abah ya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Abang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.